Cukup seperti ini, kita akan simpan hasil query ini ke dalam variabel. Kita tulis $result. Tentu result ini merupakan hasil data dari query yang kita kirimkan. Kalau kalian ingin lihat dan intip hasilnya, kalian bisa gunakan vardam. Kita vardam resultnya, lalu kita die, atau vardam aja juga boleh. Kalau kita tulis die di sini, maka kode yang di bawah akan dihentikan. Kita balik lagi, ini dia hasilnya. Jadi vardam untuk mengetahui apakah hasilnya sudah ada atau belum. Tentu kalau teman-teman lihat hasilnya dalam bentuk objek dan kita belum lihat hasil baris datanya, dia hanya ngasih informasi kalau barisnya ada 4, tapi belum ada data aslinya. Untuk itu perlu kita bongkar. Bongkarnya bagaimana? Cara bongkarnya atau cari tahu isi di dalamnya, kita bisa ubah data tersebut atau hasil resultnya, ubah menjadi bentuk array. Tentu ada 3 cara untuk mengubahnya, mengubah data result menjadi bentuk array. Tergantung mau diubah menjadi array apa. Mau jadi array numerik boleh, mau jadi array asosiatif juga boleh, atau bisa keduanya. Dan yang terakhir, kita bisa ubah data ini menjadi bentuk objek. Nah, kalau mau jadi array numerik, kalian boleh tulis mysql li_fetch row. Dia bentuknya fungsi, lalu ambil data resultnya. Ambil data result untuk menjadi array numerik atau fetch row. Nah, sampai di sini lagi-lagi kita akan simpan data ini ke dalam sebuah variabel. Biasanya namanya row. Seperti sebelumnya, kita akan vardam lagi $row-nya untuk melihat hasil datanya. Sekarang kalau teman-teman save, lihat hasilnya. Ini dia hasil datanya. Sekarang datanya baru bisa kita lihat. Ada nama filmnya, ada tahun, ada gambar, dan juga genre filmnya. Kalau teman-teman Ctrl U di bagian keyboard, kita bisa lihat hasil data array-nya. Ini adalah array numerik yang indeks angkanya itu mulai dari 0. Nah, itu dia contoh kalau kita ingin mengubah bentuk resultnya menjadi bentuk array numerik. Setelah itu, kalau kalian ingin merubah datanya menjadi array asosiatif, maka perintahnya bukan lagi fetch row, tapi fetch assoc. Ini dia perintahnya untuk jadi array asosiatif. Kita lihat hasil datanya. Tentu sekarang datanya akan berubah. Yang tadinya array index, sekarang array nama. Jadi indeksnya punya nama, indeksnya bisa kita sebut sebagai key. Tiap-tiap key-nya diambil dari nama kolom. Jadi ada title, deskripsi, genre, cover, dan lain sebagainya. Jadi itu dia contoh kalau pakai numerik dan asosiatif. Lalu yang ketiga adalah mysql i_fetch array. Perintahnya seperti ini, pastikan penulisannya benar. Nah, kalau ini dia akan menampilkan dua-duanya, array numerik dan array asosiatif. Dia menampilkan numerik juga, menampilkan asosiatif juga, sehingga data yang diterima double. Bayangkan kalau teman-teman punya data 10, maka data 10 itu dikali 2, hasilnya 20. 10 untuk numerik, 10 untuk asosiatif. Jadi kalau pakai fetch array akan berat karena data yang dikembalikan dalam bentuk double. Jadi kita tidak pernah menggunakan fetch array, yang kita gunakan adalah fetch assoc. Kita ganti lagi jadi fetch assoc. Ini dia hasil dari array asosiatifnya, dan pada kasus ini kita akan gunakan fetch assoc. Problemnya sekarang kita bisa lihat data yang tampil cuma satu, data baris yang pertama saja yang diambil oleh PHP. Padahal baris datanya ada 4, yang diambil hanya 1. Itu kenapa? Itu problem kita. Kita akan selesaikan di video ini. Jadi sebenarnya kita harus gunakan sintak looping untuk melakukan perulangan berdasarkan jumlah barisnya. Jadi kalau teman-teman melakukan seperti ini, dia akan ngambil satu baris lalu dibentuk jadi array. Nah,
kita harus lakukan perulangan agar kita bisa lakuin proses ini atau sintak ini berkali-kali sampai baris datanya habis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa kasih contoh. Kita akan gunakan perulangan while, pembuka dan penutup. Terus di sini selama masih ada datanya, yaitu zero, lakukan perulangan terus-menerus. Tentu ini kita akan letakkan di bagian while untuk melakukan fetch assoc berkali-kali. Jadi penulisannya kita ubah, kita akan lakukan perulangan dengan metode while, looping pada PHP. Selama masih ada datanya, lakukan perulangan terus-menerus sampai data barisnya habis. Nah, selama perulangan itu kita bisa lakukan sesuatu di dalam kurung Crawal ini. Contohnya kita echo aja si judul filmnya, kita cetak echo $row, karena asosiatif kita kasih kurung kotak berdasarkan nama key indeks kolomnya, yaitu title. Kita echo judul filmnya, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. 4 baris data dari film-film itu ditampilkan semua. Kalau mau nampilin kolom yang lain juga boleh, teman-teman bisa nampilin genrenya. Nanti akan lihat hasil genrenya dari tiap-tiap film tersebut. Nah, gimana kalau kita akan tampilkan data satu persatu ke dalam sebuah table? Untuk itu kita akan coba buat variabel untuk menampung atau menyimpan masing-masing datanya. Jadi saya mau sebelum ke langkah 4, saya akan buat sebuah variabel di sini namanya data misalnya. Dia bentuknya array, terus array tersebut akan selalu diisi sampai baris datanya habis. Isi baris datanya yaitu kita bisa tulis caranya $data kurung kotak lalu isi baris datanya. Jadi film pertama masuk ke data, film kedua masuk ke data sampai baris datanya habis. Kalau sudah habis, kita bisa tampung data array tersebut ke dalam satu variabel lagi namanya movies. Movies punya data. Nah, itulah yang ingin saya lakukan. Sekarang kita sudah dapat semua datanya. Tinggal data ini kita masukkan ke dalam struktur dari HTML-nya. Tentu kalau teman-teman ingin melihat hasilnya boleh, kita bisa vardam si $data. Jadi nanti setiap barisnya akan masuk ke dalam data. Baris pertama masuk, ambil, baris kedua masuk, ambil, sampai barisnya habis. Kita cek ya, kita save, kita lihat. Nah, Ctrl U, ini dia hasil datanya. Jadi ini dia hasil vardam dari data moviesnya. Ada 4 data yang dimana array indeksnya itu mulai dari 0. Jadi konsepnya array di dalam array. Array yang pertama, indeks ke 0, itu untuk film yang pertama, lalu indeks 1 untuk film kedua, dan seterusnya. Nah, nanti tugas berikutnya, di video berikutnya kita akan coba looping lagi atau tampilkan satu persatu ke dalam baris data yang sudah kita siapkan. Sampai di sini saya harap teman-teman paham dan tidak ada error. Pastikan penulisannya benar. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.